Ketika Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak, datanglah kepada mereka para imam, kepala penjaga bait Allah, dan orang-orang Saduki dengan sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Lalu mereka menangkap Petrus dan Yohanes dan memasukkannya ke dalam penjara sampai keesokan harinya karena hari sudah malam. Namun banyak dari mereka yang telah mendengar perkataan para rasul menjadi percaya, dan jumlah laki-laki di antara mereka menjadi kira-kira 5.000 orang. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat mereka berkumpul bersama di Yerusalem bersama dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes, Alexander, dan semua orang dari keluarga imam besar. Ketika mereka menempatkan Petrus dan Yohanes di tengah-tengah, mereka bertanya, "Dengan kuasa apa atau dengan nama siapakah kamu melakukan hal ini?" Lalu Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus berkata kepada mereka, "Para pemimpin bangsa dan tua-tua, jika kami diperiksa hari ini karena suatu perbuatan baik yang telah kami lakukan terhadap orang yang lemah ini, dengan cara apa orang ini telah disembuhkan? Biarlah hal ini diketahui oleh kamu semua dan semua orang Israel, bahwa oleh nama Kristus Yesus orang Nazaret yang kamu salibkan, yang telah Allah bangkitkan dari antara orang mati, orang ini berdiri di hadapanmu dalam keadaan sehat. Yesus ini adalah batu yang ditolak oleh kamu, tukang-tukang bangunan yang telah menjadi batu penjuru. Dan tidak ada keselamatan di dalam siapapun lainnya, karena tidak ada nama lain di bawah langit diberikan di antara manusia yang oleh nama itu kita dapat diselamatkan." Ketika mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengerti bahwa mereka adalah orang-orang tidak terpelajar dan awam, mereka menjadi heran dan mulai mengenali bahwa keduanya pernah bersama-sama dengan Yesus. Dan setelah melihat orang yang telah disembuhkan itu berdiri di samping Petrus dan Yohanes, mereka tidak dapat membantahnya. Kan tetapi, ketika mereka memerintahkan Petrus dan Yohanes untuk meninggalkan Sanhedrin, mereka berunding satu dengan yang lain dengan berkata, "Apa yang harus kita lakukan terhadap kedua orang ini? Sebab sebuah tanda ajaib yang luar biasa telah terjadi melalui mereka dan begitu nyata bagi semua orang yang tinggal di Yerusalem, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Kan tetapi supaya hal ini tidak semakin tersebar di antara orang-orang, mari kita mengancam mereka untuk tidak lagi berbicara kepada siapapun dalam nama itu." Kemudian mereka memanggil Petrus dan Yohanes, lalu memerintahkan keduanya untuk tidak berbicara atau mengajarkan apapun dalam nama Yesus. Akan tetapi Petrus dan Yohanes menjawab dan berkata kepada mereka, "Putuskanlah mana yang benar dalam pandangan Allah, untuk mendengarkan kamu lebih daripada Allah, sebab kami tidak bisa kecuali mengatakan hal-hal yang telah kami lihat dan dengar." Maka ketika mereka terus mengancam Petrus dan Yohanes, mereka membiarkan rasul-rasul itu pergi setelah tidak menemukan cara untuk menghukum keduanya oleh karena orang banyak yang memuji Allah atas apa yang telah terjadi. Sebab orang yang kepadanya tanda kesembuhan itu telah dinyatakan sudah berusia lebih dari 40 tahun. Ketika sudah dibebaskan, Petrus dan Yohanes pergi kepada teman-temannya sendiri dan menceritakan segala sesuatu yang dikatakan oleh para imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Dan ketika teman-temannya itu mendengarnya, mereka mengangkat suara mereka kepada Allah dengan sehati dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang berkata melalui Roh Kudus, melalui mulut hamba-Mu Daud, nenek moyang kami. Mengapa bangsa-bangsa lain mengamuk dan orang-orang memperhatikan yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para penguasa berkumpul bersama, melawan Tuhan dan melawan yang diurapinya. Sebab sebenarnya di kota ini telah berkumpul bersama untuk melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, baik Herodes dan Pontius Pilatus, bersama dengan bangsa-bangsa lain dan orang-orang Israel, untuk melakukan segala sesuatu yang oleh tangan-Mu dan rencana-Mu telah tentukan sebelumnya untuk terjadi. Dan sekarang Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka dan karuniakanlah hamba-hamba-Mu ini untuk memberitakan firman-Mu dengan segala keberanian, sementara Engkau mengelurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan dan tanda-tanda serta keajaiban-keajaiban terjadi oleh nama hamba-Mu yang kudus, Yesus." Dan setelah mereka berdoa, terguncanglah tempat mereka berkumpul bersama dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, serta terus memberitakan firman Allah dengan berani. Dan kumpulan mereka yang percaya bersatu hati dan jiwa, tidak ada seorang pun yang berkata bahwa barang kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah milik mereka bersama. Lalu dengan kuasa yang besar, para rasul memberikan kesaksian mereka tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan anugerah yang besar ada atas mereka semua. Tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka, karena semua orang yang memiliki ladang atau rumah menjualnya
dan membawa hasil penjualannya, lalu meletakkannya di kaki para rasul dan dibagi-bagikan kepada masing-masing orang sesuai dengan kebutuhannya. Begitu juga Yusuf orang Lewi, keturunan Siprus, yang juga dipanggil oleh para rasul, Barnabas, yang berarti anak penghiburan, menjual ladang yang dimilikinya dan membawa uangnya, lalu meletakkannya di kaki para rasul.